Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isneni Jamal, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Irma Yuliantina MPD. Mari kita dengarkan presentasi berikut ini. Makna pengajaran mikro. Micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro yang berarti kecil, terbatas, sempit, dan teaching yang berarti mengajar. Menurut Richard N. Jensen pada tahun 1974, suatu sistem yang memungkinkan seorang calon guru mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan teknik mengajar tertentu. Menurut Laughlin dan Moulton, sebuah metode latihan penampilan yang dirancang secara jelas dengan jalan mengisolasi bagian-bagian komponen dari proses pengajar, sehingga guru atau calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Pengertian pengajaran micro teaching. Pengajaran mikro pada dasarnya merupakan suatu metode pembelajaran berdasarkan performa yang tekniknya dilakukan dengan cara melatihkan komponen-komponen dasar mengajar dalam proses pembelajaran, sehingga calon guru benar-benar mampu menguasai setiap komponen satu persatu atau beberapa komponen secara terpadu dalam situasi pembelajaran yang disederhanakan. Dengan demikian, dalam micro teaching bagian sangat penting adalah praktik mengajar sebagai bentuk nyata ditampilkannya kompetensi yang telah dibekalkan kepada calon pendidik. Pada umumnya, praktik micro teaching dilakukan dengan model peer teaching atau pembelajaran bersama teman sejawat, karena model ini fleksibel dilaksanakan sebelum melakukan real teaching dalam kelas yang sesungguhnya. Dalam micro teaching, calon pendidik dapat berlatih unjuk kebolehan dengan kompetensi dasar mengajar secara terbatas dan secara terpadu dari beberapa kompetensi dasar mengajar dengan kompetensi atau tujuan, materi, peserta didik, dan waktu yang relatif dibatasi atau dimikrokan. Pengertian micro teaching dalam penelitian ini merupakan sarana latihan untuk berani tampil menghadapi kelas dengan peserta didik yang beraneka ragam karakternya, mengendalikan emosi, ritme pembicara, mengelola kelas agar kondusif untuk proses mentransfer ilmu. Praktik micro teaching dilakukan sampai calon pendidik dianggap sudah cukup memadai untuk diterjunkan dalam praktik yang sesungguhnya. Tujuan micro teaching adalah meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional calon guru, atau meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam berbagai keterampilan yang spesifik. Latihan praktek mengajar dalam situasi laboratoris, maka melalui micro teaching, calon guru ataupun guru dapat berlatih berbagai keterampilan mengajar dalam keadaan terkontrol untuk meningkatkan kompetensinya. Ciri-ciri pengajaran mikro. Yang pertama adalah jumlah siswa sebagai subjek belajar sedikit, yaitu antara 5 sampai 10 orang. Kedua yaitu waktu mengajar terbatas antara 10 sampai 15 menit. Yang ketiga, bahan yang diajarkan terbatas. Yang keempat, komponen mengajar yang dikembangkan terbatas. Penjelasan cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rancangan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan bermain untuk memfasilitasi anak dalam proses belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Rencana pembelajaran harus mengacu kepada karakteristik atau usia, sosial budaya, dan kebutuhan individual anak. Rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran adalah: 1. Memahami STPPA sebagai hasil akhir program PAUD atau kompetensi inti. Kedua, memahami kompetensi dasar sebagai capaian hasil pembelajaran. Ketiga, menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk pengayaan pengalaman anak.
Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun untuk 1. Mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kedua, mendukung keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna. Ketiga, mengarahkan guru dalam menyiapkan alat bahan yang diperlukan. Keempat, mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan yang dimiliki anak. Berdasarkan Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD, dokumen KTSP terdiri dari 1. Dokumen 1 berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, satuan pendidikan, program pengembangan, dan materi pembelajaran, pengaturan beban belajar, kalender pendidikan, dan program tahunan dan SOP. Yang kedua, dokumen 2 berisi perencanaan program semester atau PROSEM, RPPM, dan RPPH yang dilengkapi dengan rencana penilaian perkembangan anak. Sebagai perencana, guru wajib menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan bertuang dalam dokumen kedua. Dokumen kedua berisi PROSEM, RPPM, dan RPPH yang dilengkapi dengan rencana penilaian perkembangan anak, di antaranya PROSEM, RPPM, dan RPPH. Penyusunan ketiga jenis perencanaan di atas harus mengacu pada muatan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam satu dokumen. 1. Pemetaan materi pembelajaran berdasarkan program pengembangan dan kompetensi dasar. Yang perlu diperhatikan dalam menyusun PROSEM adalah 1. Kompetensi dasar atau KD yang diambil dari KTSP dokumen 1. 2. Tema dikembangkan oleh masing-masing lembaga sesuai kondisi, potensi, dan daya dukung yang tersedia. Ketiga, alokasi waktu dalam satu semester minimal 17 minggu. Untuk setiap satuan alokasi waktu dalam setiap semester mengacu pada jumlah waktu efektif dalam kalender pendidikan atau sesuai dengan KTSP. Langkah-langkah penyusunan program semester: 1. Menuliskan identitas program. Kedua, menetapkan KD setiap tema. Ketiga, tema dan subtema satu semester. Keempat, alokasi waktu setiap tema dan subtema. Penyusunan RPPM mengandung 1. Penulisan identitas program layanan. Kedua, pemilihan KD yang sesuai yang diambil dari PROSEM. Ketiga, pemilihan materi atau muatan pembelajaran dari KTSP dokumen 1. Yang keempat, penyusunan rencana kegiatan main. Menyusun cara pembuka dan penutup pembelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa berpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Kegiatan membuka pelajaran semacam itu tidak saja harus dilakukan guru pada awal jam pelajaran, tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan dari inti pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran itu. Kegiatan membuka pelajaran tidak mencakup urutan-urutan kegiatan rutin seperti menertibkan siswa, mengisi daftar hadir, menyampaikan pengumuman, atau menyuruh menyiapkan alat-alat pelajaran dan buku-buku yang akan dipakai, dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan penyampaian materi pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran dan kaitannya langsung dengan penyampaian materi pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Prinsip-prinsip penggunaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran mempunyai pengaruh positif terhadap proses dan hasil belajar. Pengaruh positifnya diantaranya yaitu 1. Timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Kedua, siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Ketiga, siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran.
Yang keempat, siswa mengetahui hubungan antara pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal yang baru akan dipelajari atau yang masih asing baginya. Kelima, siswa dapat menggabungkan fakta atau keterampilan atau konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa. Yang keenam, siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mempelajari pelajaran itu, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mengajar. Komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran, di antaranya itu menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, dan membuat kaitan. Sedangkan komponen keterampilan penutup pelajaran yaitu sebagai berikut: meninjau kembali atau mengevaluasi. Demikianlah presentasi mengenai micro teaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.